Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, semangat pagi. Tetap semangat dalam belajar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama masih di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Aspek yang akan kita bahas masih sama, yaitu aspek pengolahan. Untuk materinya juga sama dengan pertemuan minggu lalu, yaitu pengolahan makanan, awetan, bahan pangan hewani. Untuk KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari juga masih sama, yaitu KD 3.8, yaitu menganalisis sistem pengolahan awetan makanan dari bahan pangan hewani dan pengemasannya. Namun pada video kali ini, Pak Herwahyu akan membahas tentang pengemasannya. Pada minggu lalu, kita sudah belajar bersama tentang sistem pengolahan. Pada minggu ini atau pada video ini, kita akan membahas tentang pengemasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pada video ini, kita akan membahas tentang pengemasan dan pelabelan. Namun untuk rincian submaterinya yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama ada syarat kemasan, yang kedua fungsi kemasan, yang ketiga jenis dan bahan kemasan, dan yang terakhir pelabelan. Oke, kita langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu syarat kemasan. Untuk syarat-syarat kemasan, yang pertama itu adalah mampu melindungi isi dengan baik ya. Yang kedua, mudah dibuka dan mudah ditutup. Yang ketiga, mudah dibawa. Yang keempat, bentuk dan ukuran menarik serta sesuai kebutuhan. Yang kelima, labeling harus jelas dan komplit. Labeling pada kemasan ya, harus jelas dan komplit. Serta yang terakhir, bahan kemasan harus ramah lingkungan. Ini untuk menjaga agar alam sekitar kita bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti ya. Jangan sampai kita mengambil keuntungan pada saat ini, tetapi akan berdampak negatif pada kehidupan selanjutnya. Ini contoh kemasan pada makanan awetan dari bahan pangan hewani. Abon dari ikan, ya. Ikan kan salah satu bahan pangan hewani ya. Masih ingat kan ya, bahan pangan hewani itu apa saja? Ada daging, ikan, telur, dan susu. Ini contoh kemasan. Kemasan ini melindungi isi dengan baik, kemudian mudah dibuka dan mudah ditutup, bentuk dan ukurannya sudah sesuai, labeling juga sudah ada ya. Itu adalah syarat-syarat kemasan. Kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu fungsi kemasan. Fungsi kemasan itu ada 3. Yang pertama, fungsi perlindungan. Maksudnya apa? Kemasan harus mampu melindungi isi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan pelindung dari sinar matahari. Karena ada beberapa jenis makanan atau olahan makanan itu yang apabila terkena sinar matahari itu akan mempengaruhi dari segi rasa maupun teksturnya. Fungsi kemasan yang kedua adalah fungsi penanganan. Jadi, kemasan itu harus mudah dibuka dan ditutup, mudah dalam pengangkutan dan pendistribusian, mudah dibuang, dan mudah dicetak untuk dibentuk kembali. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pemasaran. Maksudnya,
Kemasan itu menampakkan identifikasi, informasi, daya tarik, dan penampilan kemasan. Dari ketiga fungsi kemasan itu bisa kita terapkan pada kemasan yang ada di tampilan ini di layar. Ada kemasan sarden merek ABC. Kemasan ini terbuat dari logam timah. Jadi untuk fungsi perlindungannya sudah terpenuhi. Melindungi isi dari kerusakan fisik ya, melindungi dari perubahan kadar air, dan melindungi juga dari sinar matahari. Kemudian untuk fungsi penanganan, mudah dibuka dan mudah ditutup ya. Ini di atasnya sudah ada pin pembukanya agar sarden ini lebih gampang untuk dibuka ya. Karena ada beberapa kemasan sarden itu tidak ada alat bantu pembukanya, jadi harus menggunakan pisau untuk membuka kaleng sardennya atau alat yang lain. Tapi kalau sudah ada pinnya seperti ini bisa langsung dibuka ya. Kemudian untuk fungsi pemasarannya juga sudah terpenuhi, menambahkan identifikasi, informasi, dan daya tarik. Identifikasinya sudah ada keterangannya, sarden. Informasinya saus ekstra pedas, saus yang digunakan pada sarden ini. Kemudian daya tariknya juga sudah ada, di sini ditampilkan tampilan sardennya ya. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu jenis kemasan. Untuk jenis kemasan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada kemasan primer. Apa itu kemasan primer? Kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas. Ukurannya relatif kecil dan biasa disebut dengan kemasan eceran. Itu jenis kemasan yang pertama. Untuk kemasan yang kedua, itu ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas atau lebih dikenal dengan kemasan lapis kedua, untuk kemasan sekunder. Untuk jenis yang terakhir itu ada kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport, memudahkan proses distribusi dan melindungi produk dari benturan. Mari simak gambar berikut. Ya, gambar di sini adalah gambar kemasan dari susu. Masih ingat cara mengolah atau membuat susu lebih tahan lama? Ya, bisa dengan pasteurisasi, dengan sterilisasi, dan dengan UHT. Gambar ini merupakan ilustrasi dari jenis-jenis kemasan, dimulai dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Mari kita pahami bersama. Untuk kemasan primer dari susu ini, susu Cilgo, kemasan primernya adalah botolnya ya. Botol ini bersentuhan langsung dengan susu. Susu adalah produk yang dikemas. Jadi kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk yang dikemas itu namanya kemasan primer. Kemudian untuk kemasan sekunder itu adalah kemasan yang putih, ini plastik putih yang menyatukan beberapa kemasan primer. Kemudian untuk kemasan tersiernya itu adalah karton ini, kertas kardusnya ya. Kardus atau karton ini memudahkan dalam proses distribusi, dalam transportasi, dan melindungi susu atau botolnya itu dari benturan. Itu adalah penjelasan tentang jenis-jenis kemasan primer, sekunder, dan tersier. Diingat-ingat ya, ada 3 jenis kemasan: primer, sekunder, tersier. Materi yang
Selanjutnya adalah bahan kemasan. Secara umum, bahan kemasan itu ada 4 jenis. Ada bahan logam, kaca, plastik, dan kertas. Tentu masing-masing dari bahan kemasan ini mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing ya. Silakan anak-anakku semuanya tulis di kolom komentar apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing jenis bahan kemasan. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir adalah pelabelan. Label dan pelabelan ini berkaitan dengan fungsi kemasan, yaitu untuk fungsi identifikasi atau fungsi pemasaran. Fungsi identifikasi mengandung arti bahwa kemasan harus dapat berbicara kepada konsumen. Berbicara terkait apa? Yaitu terkait bahan baku produknya, cara menggunakan produk tersebut, cara penanganan kemasan bila sudah tidak digunakan atau sudah terpakai produknya, kemudian tanggal kadaluarsanya itu kapan, ukuran produknya bagaimana, volume produknya berapa, siapa yang memproduksinya atau siapa produsennya, lokasi produksi ada di mana, dan sebagai tambahan ada kontak customer service-nya bila ada suatu hal yang perlu dilaporkan kepada produsennya terkait produk yang dikemas. Ini adalah contoh label pada produk olahan bahan pangan hewani. Ini contoh label yang sudah lengkap, ada nama dagang, nama produk, nama alamat dan produsen, nomor izin edar, tanggal kadaluarsanya kapan, isi atau berat bersihnya berapa, kemudian ada kode produksi, ada ingredient, ada daftar bahan. Ya, ini sudah cukup lengkap. Kemudian muncul pertanyaan, apakah dalam membuat label itu bisa sesuka hati produsennya? Apakah pelabelan itu ada aturannya? Jawabannya, untuk pelabelan atau membuat label pada produk itu ada aturannya. Untuk pelabelan itu diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 30 Bab 4. Dalam aturan tersebut berbunyi, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan itu wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangannya. Label itu meliputi nama produk, nama dagang, komposisi, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen, serta nomor pendaftarannya, nomor izinnya. Yang ketujuh ada tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsanya, serta yang terakhir kode produksinya. Kita ke komponen yang pertama, nama produk. Di sini pada setiap produk pangan itu terdapat nama produk. Nama produk pangan tersebut memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk produk pangan yang sudah terdapat pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, penggunaan nama produk menjadi bersifat wajib. Di sini nama produknya adalah keripik ikan bilis. Ya. Kemudian yang nomor 2 ada nama dagang. Nama dagang adalah nama perusahaan atau nama produsen
yang berlaku secara hukum. Sedangkan merek dagang adalah nama yang mengidentifikasikan produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Ketika Anda memilih nama untuk usaha Anda juga harus memikirkan nama untuk merek produk yang Anda buat. Di sini nama dagangnya adalah Cindy. Ya. Nama dagangnya, merek dagangnya Cindy. Untuk nama produsennya di sini ada, ini PT Rancak Minang. Ya. Alamatnya ada di sini. Kemudian poin yang ketiga, komposisi. Komposisi atau bahan baku itu merupakan rincian dari bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan sebuah produk. Umumnya itu ditulis berdasarkan atau diurutkan dari bahan yang penggunaannya paling banyak. Jadi di dalam komposisi, di dalam daftar bahan, itu bahan yang paling banyak digunakan itu ditulis paling awal. Di sini tertulis ikan bilis 40%. Jadi bahan baku utamanya adalah ikan bilis, kemudian bahan yang lainnya itu ada minyak kelapa, kemudian ada tepung beras, tepung tapioka, air, dan rempah-rempah. Di sini rempah-rempah ditulis di paling akhir, menunjukkan bahwa bahan yang digunakan itu paling sedikit, ya, rempah-rempah digunakan paling sedikit bila dibandingkan bahan-bahan yang lain. Kemudian untuk poin yang nomor 4, berat bersih. Berat bersih atau isi bersih itu menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan tersebut. Keterangan tersebut dinyatakan dalam satuan metrik seperti gram, kilogram, liter, atau mililiter. Untuk produk makanan yang bentuknya padat itu dinyatakan dalam ukuran berat. Sedangkan untuk produk makanan yang bentuknya berupa cairan atau liquid itu dinyatakan dalam ukuran isi. Umumnya digunakan satuan liter atau mililiter. Kalau produknya itu berbentuk kental atau semi padat, semi cair, itu dinyatakan dalam ukuran isi atau berat, ya. Bisa dipilih salah satu. Kemudian untuk poin yang kelima tadi sudah dijelaskan nama dan alamat produsen. Kemudian poin yang nomor 6, ini ada nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran yang umumnya digunakan itu ada PIRT atau MD atau ML. Ini kurang ML, ya. Untuk PIRT itu adalah izin untuk industri yang skala rumahan. Kemudian untuk kode MD itu digunakan untuk produk yang bersifat lokal tapi industrinya sudah besar. Contoh Indofood, ya, itu menggunakan kode MD. Kemudian ada kode yang ketiga itu ML. Ini digunakan untuk produk yang berskala besar tapi bersifat impor. Contoh produk olahan hewani yang menggunakan kode ML itu ada pada produknya Milo dari Nestle, itu produk impor dari luar, maka kodenya itu ML. Kemudian untuk poin yang ketujuh, tanggal, bulan, dan kadaluarsa. Ini sangat penting. Setiap produk pangan itu mempunyai keterangan kadaluarsa yang harus tercantum pada label pangan.
Keterangan kadaluarsa itu maksudnya adalah batas akhir suatu produk dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya itu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Artinya, tanggal yang tercantum pada kemasan itu berlaku apabila kita memperlakukan produk tersebut sesuai dengan petunjuk dari produsen. Misalkan produk harus disimpan di lemari pendingin atau produk disimpan di suhu ruangan atau yang lain. Kemudian selanjutnya untuk poin yang terakhir itu adalah kode produksi. Kode produksi itu untuk memudahkan produsen untuk mengawasi produk yang sudah mereka produksi. Ya, itu materi tentang pelabelan. Semoga anak-anakku semuanya bisa lebih paham tentang materi kemasan dan pelabelan. Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya, agar channel ini lebih bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa lebih aktif dalam membuat konten. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.